Isinya topiknya sama, tapi isinya beda, belum saya ganti topiknya. Investasi dalam risiko, yang isinya ini, Mbak. Nah, ada standar deviasi ini, penyimpangan ini. Coba kamu buka ini. Nah, ini investasi dalam inflasi, langsung kita lanjutkan biar cepat selesai. Besok juga 2 sesi, terus nanti hari Minggu tenang, 2 sesi. Sudah lengkap. Sudah dibuka ini Anda ganti, mungkin di sana topiknya investasi dalam apa itu? Umur berbeda mungkin atau apa itu? Topiknya. Inflasi. Dalamnya mana? Ini dalamnya. Ya, ini dalamnya ya. Dalamnya ya. Iya. Ya, ini yang kita bahas. Ganti investasi dalam risiko. Dalam risiko. Hitungan cash flow yang dijelaskan sebelumnya didasarkan pada kondisi tanpa risiko. Misal, Anda dapat proyek dari pemerintah, pasti dibayar itu kita, nah kontrak. Tapi dalam kenyataannya, proyek itu ada risikonya, risiko berubah cash flow-nya, nah, ya, kondisi ekonomi berubah. Ini padahal dalam prakteknya cash flow yang diharapkan diterima penuh risiko. Apabila risiko suatu proyek investasi dinyatakan sebagai seberapa besar cash flow yang nyata diterima menyimpang dari cash flow yang diharapkan, maka digunakan ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran. Ini besarnya risiko suatu proyek investasi dapat dilihat dari besarnya penyebaran cash flow-nya. Bila risiko dihubungkan dengan kemungkinan dari masing-masing cash flow yang mungkin terjadi, maka dapat dikatakan bahwa makin besar penyebarannya berarti makin besar risikonya. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa risiko di sini merupakan variabilitas perubahan dari cash flow terhadap cash flow yang diharapkan. Ini rumusnya ya, standar deviasi akar dari CFI minus expected value. CF berikan probabilitas. D deviasi CFI adalah cash flow yang diperoleh pada peristiwa KI. EVCF adalah expected value cash flow yang diharapkan terjadi. I adalah kemungkinan terjadinya cash flow pada peristiwa KI. N adalah frekuensi cash flow yang diterima. Ini rumusnya. Misal ya, langsung praktek. Suatu perusahaan sedang mengevaluasi suatu usulan proyek investasi A nilai $12.000. Umurnya diperkirakan 10 tahun. Setelah umur proyek selesai, ada sisa yang bisa jual nilai $2.000. Tingkat bunga tabungan asumsi 10%. Atau deposito asumsi. Cash flow dan kemungkinannya dalam berbagai kondisi ekonomi diperkirakan sebagai berikut. Nah, ini cash flow-nya. Dalam kondisi baik, cash flow yang dihasilkan 3.000. Normal 2.500. Jelek 2.000. Kemungkinannya baik itu 25% dari umur proyek. Misal tadi umur proyeknya adalah 10 tahun, maka kemungkinan kondisi ekonomi baik 2,5 tahun. Cash flow yang dihasilkan ya. Kondisi normal adalah 6 tahun. 60% dari umur proyek. Cash flow $1.500. Kondisi ekonomi jelek 1,5 tahun.
jelek. Kita mau proyek, kira-kira 1,5 tahun. Di sini ekonomi jelek. Cash flow yang dihasilkan 2.000. Ini yang menentukan adalah, yang tahu adalah Bank Indonesia. Kondisi ekonomi baik, kira-kira selama 10 tahun ke depan tuh berapa tahun, Pak? Nah, ini Bank Indonesia yang tahu. Normal, Pak, 60%, 6 tahun aja. Berapa? Kira-kira tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. 6 tahun. Baru menghitung, berapa sih resiko yang ditanggung oleh investor? NPV proyek investasi tersebut diterima atau ditolak. Risikonya berapa besar, terus NPV-nya plus sama negatif. Kalau plus berarti diterima. Kalau negatif berarti ditolak. Risikonya berapa? Terus investor berapa minimal menanggung risiko? Kalau risikonya di bawah ini, tolak. Atas ini misalnya, di bawah ini biasanya. Oke ya. Kita masukkan rata-rata bobotnya. Kondisi ekonomi baik, normal, jelek, estimasi cash flow-nya 3.000, 2.500, 2.000, kemungkinan terjadi ekonomi baik 25%, dikalikan 3.000, 750, 60% dikalikan 2.500, 1.500, 15% dikalikan 2.000 adalah 300. Ini expected value cash flow. Cash flow yang diharapkan terjadi adalah 2.250. Rata-rata dengan bobotnya ini. Ini rata-ratanya ya. Oke, setelah ini terus kita cari CFI-nya tadi 3.000, 2.500, 2.000. Expected value cash flow-nya CFI dikurangi EVCF dikuadratkan. CFI ini dikurangi ini dikuadratkan hasilnya ini. Terus kemungkinan terjadinya 25%. CFI dikurangi EVCF dikuadratkan dikalikan PI. Ketemu ini jumlahnya. Terus secara deviasinya adalah akar dari 1875. Nah, ini akarnya ini. Diakarkan, ketemu 33. Inilah penyimpangannya. Ada kondisi ekonomi baik, maka cash flow-nya tambah 33. Nah, ini ya. Tambahan inilah cash flow-nya yang ini adalah cash flow, estimasinya, ini rata-ratanya, expected value cash flow-nya, ada kondisi baik, rata-rata nanti ditambahkan 433. Rata-rata tertimbang dengan bobot. Ada kondisi ekonomi jelek, ini Anda kurangi 433. Expected value cash flow yang diharapkan rata-rata nanti terjadi selama 10 tahun, rata-ratanya ini. Ada kondisi ekonomi baik, tambahkan 433. Expected value cash flow-nya ini. Kondisi ekonomi jelek, kurangi 433. Itu maksudnya. Terus, sedangkan NPV-nya positif 2596. Nah, bahwa bisa diterima usulan proyek ini. Risikonya adalah menyimpang 433. Sekarang tergantung dari investornya. Kalau investor menetapkan risiko minimal 500, berarti proyek ini diterima ditinjau dari risiko. Kalau ditinjau dari NPV, oke, karena plus. Belum mempertimbangkan risikonya. Kalau investor menetapkan bahwa risikonya maksimum 300, maka proyek ini ditolak. Tinjau dari risikonya. Investor menentukan risiko proyek ini maksimum 300.
hasilnya 433 melebihi, di reject walaupun NPV-nya plus. Ya, kan walaupun NPV-nya plus, tapi kalau resikonya lebih dari yang diinginkan oleh investor, ya ditolak proyek itu. Kalau resikonya minimal 500, maka ini di bawah 500. Jadi oke proyek ini. Tapi kalau investor menentukan maksimum 300, maka proyek ini di reject walaupun NPV-nya plus. Karena risikonya atas yang ditentukan. Ya. Jadi kalau kemarin kita tidak mempertimbangkan risiko, langsung NPV aja. B besar 0, proyek diterima. B kecil 0, proyek di reject tanpa perhatikan risiko. Dari segi NPV, proyek ini plus. Jadi accepted, terima. Ya dulu berapa risiko yang diinginkan oleh investor. Nah, ya. Kalau investor menentukan minimal 500, ya, maka ini masih di bawah 500. Accepted. Tapi kalau investor menentukan risiko maksimum 300, ini melebihi maksimum 300. Berarti reject walaupun NPV-nya positif. Ya. Jadi ini boleh ya. Baik, misalnya ya, ini kan cuma 3. Misalnya sangat baik, cukup, jelek, sangat jelek, boleh. Nah, ya, boleh. Ini kira-kira berapa sangat baik? Baik, cukup baik, jelek, sangat jelek. Ini berapa persen? Sama saja ya. Ini agak radikal ini. Baik, normal, jelek. Tapi kalau ada yang smooth, sangat baik, cukup, jelek, sangat jelek. Ada 5 kriteria. Ini 3 aja. Boleh juga. Boleh. Efek value flow-nya juga sama nanti rata-ratanya. Ini adalah dalam risiko. Proyeknya ada risiko. Makanya risikonya dikelompokkan dalam kondisi ekonomi apa? Pandemi atau apa? Boleh. Ya, ini sesi yang pertama, Mbak. Sekarang sesi yang kedua, materinya. Nah, ini adalah proyek dalam risiko. Sesi kedua, proyek dalam inflasi, Mbak.